malam saudaraku. Malam hari ini Rumah Politik Agung Muazzin sengaja menghadirkan salah satu fungsionaris Partai Amanat Nasional Jakarta Raya, saudara kita Boy Ades. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sengaja saudaraku Boy diundang pada malam hari ini, tentunya Rumah Politik Agung Muazzin ingin mendengar pengalaman pengamatan saudaraku sebagai fungsionaris Partai Amanat Nasional di DKI sehubungan dengan akan dilaksanakan Kongres Partai Amanat Nasional di Bali pada 28 Februari mendatang. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya dengar dan kita bisa bagikan bersama kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, pengurus Partai Amanat Nasional ataupun masyarakat luas. Saudara Boy, sudah berapa lama berada di Partai Amanat Nasional? Saya berada di Partai Amanat sejak tahun 99. Oh, sejak dibentuk ya? Dideklarasikan bahkan ketika di Istora Senayan. Ketika Pak Amin ingin meluncing bersama Faisal Basri, saya ikut terlibat mendirikan bendera-bendera di jalan. Karena waktu itu Pak Amin menjatuhkan Soeharto dan kita waktu itu mahasiswa Muhammadiyah, Fakultas Teknik, ikut bersama-sama. Jadi setiap Pak Amin ke Jakarta kita dipanggil untuk mengawal dan kita minjem mobil sama dekan itu untuk mengawal Pak Amin. Nah, ketika Pak Amin membuat partai, akhirnya kita mendirikan namanya Induk Organisasi Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Yang kita dari kelompok mahasiswa yang menjatuhkan Soeharto, aktivis 98 lah, yang bergabung dengan Pak. Nah, dari situlah kita mulai ikut terlibat aktif bagaimana merancang PAN ini ke depan. Berarti prakarsa pembentukan Partai Amanat Nasional di wilayah Jakarta, khususnya di wilayah DKI, saudara Boy terlibat penuh. Saya terlibat waktu itu kan pembentukan ranting-ranting kan. Sebagai seorang pemuda ya, dengan penuh idealisme waktu itu. Iya. Oke, untuk kepengurusan kali ini di DKI, saudara Boy, saya sekarang menjabat Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan. Oke. Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan di era sebenarnya kepemimpinan Firman Ghani. Cuma karena Firman Ghani setelah disahkan melalui Muswil Partai Amanat Nasional, mantan Kapolda ya? Mantan Kapolda DKI Jakarta yang punya cukup basis cukup kuat dan kita harapkan beliau bisa membawa. Kemudian setelah sehari sebelum pelantikan beliau kena penyakit demam berdarah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal ya waktu itu ya. Dan itu menjadi kesedihan kita semua. Nah, setelah Firman Ghani dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu diserahkanlah kita kepada Muhammadiyah sebagai mitra organisasi PAN. Nah, waktu itu Bang Ali Tahir Parasong salah satu orang yang dianggap mumpuni. Jadi yang menunjuk Ali Tahir Parasong itu karena Bang Hatta menyerahkan kepada Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah menyerahkan kepada Ali Tahir Parasong. Atas dasar kesepakatan itu ya? Atas dasar kesepakatan itu, kemudian sama Bang Hatta di SK menjadi ketua DPP PAN. Nah, jadi saya mengklarifikasi ini bahwa ini adalah settingan Bang Jul, tidak dibenarkan karena saya terlibat betul. Jadi tidak maksudnya settingan Bang Jul juga. Ya kan, seolah-olah Ali Tahir ini orangnya Pak Jul, kemudian disetting. Jadi tidak ada sama sekali peran Bang Jul untuk meletakkan Ali Tahir untuk kepentingan politik dia di Kongres ini. Tapi itu murni aspirasi Muhammadiyah yang menunjuk Ali Tahir Parasong dan kemudian di SK-kan oleh Bang Hatta. Nah, mungkin saudaraku Boy bisa cerita mengapa kok Partai Amanat Nasional ketika dilahirkan mendapatkan sekian kursi, mungkin kok ada jadi ketika tahun pertama 99 itu kita mendapat 13 kursi, 3 DPR. Kemudian tahun 2004 kita turun menjadi 6. Oke. Dari 6 kursi. Kemudian tahun 2009 kita turun menjadi 4 kursi. Dan tahun 2014 ini kita turun menjadi 2 kursi. Ini kira-kira Anda bisa menjelaskan mengapa kok Partai Amanat Nasional di DKI menurun, sementara di daerah lain Partai Amanat Nasional meningkat seperti di Sulawesi Tenggara? Ini memang karena satu, kalau secara internal DPW memang ada di tingkatan kader yang mungkin dinamika dan konfliknya terlalu tinggi. Sehingga saya kalau melihat daerah-daerah lain, orang bisa mengumpulkan kader PAN dari tahun 99 sampai 2014. Di Jakarta ini konfliknya itu sangat tinggi sehingga orang sakit hati gitu. Kenapa konflik itu tidak bisa diatasi? Nah, inilah karena ya dalam setiap pertarungan politik itu kan kadang terlalu dibawa dendam apa gitu, dan kemudian vested kepentingannya terlalu tinggi sekali sehingga ada istilah
Kalau kalah di musuh bumi hangus. Nah, politik bumi hangus ini menjadi budaya dan menjadi gejala sehingga orang merasa kecewa. Gitu. Oke, karena saudara Koboi sudah cukup lama di Partai Amanat Nasional, khususnya saudaraku sebagai pengurus wilayah tentu berkomunikasi lebih lancar atau bahkan lebih sering hadir di DPP dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Menurut saudara Boy, bagaimana mekanisme organisasi setelah kongres di Batam lalu, khususnya dalam pengelolaan organisasi? Ya memang saya melihat bahwa banyak PO-PO yang tidak berjalan sebagai mestinya, sehingga ketua DPW yang lama itu hampir menjabat selama 9 tahun, 8 sampai 9 tahun, yang dipimpin oleh saudara Andi Anca. Ya kan, sampai 2 kali pilkada di tanda tangan itu kan. Nah, saya pikir ini merupakan stagnasi. Ini yang menghambat regenerasi munculnya kader-kader yang potensial untuk memimpin PAN. Jadi lambat mencari sosok figur tokoh yang sedemikian rupa sehingga sistem organisasi tidak dijalankan. Padahal Jakarta ini adalah itu ya, barometer dan sehingga konsolidasi turun di muswilnya lambat, musdanya lambat, muscapnya lambat. Lalu apa pengaruh DPP dalam hal ini? Ya saya pikir DPP ini yang memperlambat muswil karena mencari sosok figur tokoh yang sangat ideal. Jadi kalau menurut saya, bagaimana sistem organisasi ini berjalan? Ya kan, berjalan. Jadi tidak tergantung pada figur ya? Ya tidak tergantung pada figur. Memang figur dibutuhkan, tapi juga jangan melupakan sistem. Yang problem dari PAN DKI kenapa merosot menjadi 2? Kita kan terlalu fokus dengan figur, tapi melupakan sistem organisasi. Harusnya sistem dan figur ini paralel, ya, berjalan secara simultan dan tidak saling menunggu. Akhirnya kan konsolidasi di kecamatan, di kelurahan tidak berjalan. Yang sampai hari ini sekarang sangat riskan sekali di tingkat kecamatan aja baru 5. Apakah di kabupaten, apakah di kota-kota, di DPD sampai dengan ranting itu, apakah ada strukturnya di DKI? Kalau yang baru regenerasi musyawarah cabang itu baru 50%. Jadi di barat 8, di selatan. Jadi artinya struktur itu tidak ada ya? Tidak ada ketika 2014. Ini yang menyebabkan konsolidasi DPW PAN itu agak menurun karena endorsement dari DPP sangat. Padahal kan DKI ini kan dekat sekali dengan DPP. Makanya seharusnya sih kita berharap dulu bahwa tokoh-tokoh nasional, khususnya yang ketua umum itu bisa misalnya kan di sela-sela kosongnya mungkin bisa datang di kecamatan. Tapi kan beliau sibuk sekali waktu itu. Ya karena maksudnya bisa datang di kecamatan mana gitu sambil lewat rumah gitu kan. Nah sebenarnya ini menjadi motivasi. Kadang saya pernah dengar cerita ada ketua umum lewat kantornya itu nggak mampir, padahal di situ ada acara. Nah maksud saya ini yang sebenarnya kan mampir 15 menit saya pikir nggak mengganggu, tapi itu kan merupakan sungguh menyentuh ya. Iya, nah ini yang saya melihat hilang. Dulu kalau Pak Amin tuh habis pengajian ini sebelum pulang mampir dulu. Mungkin dapat kita pahami karena kesibukan Pak Hatta sebagai Menteri Koordinator Ekonomi waktu itu memang sangat tinggi sehingga waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu mungkin terbatas. Menurut Anda gimana? Ya kalau menurut saya sih itu kan waktu bisa diatur kan. Waktu bisa diatur artinya kasarnya ini kan lebih baik nggak main golf sejam tapi mengunjungi cabang kan gitu kira-kira kan. Ya kan? Kalau main golf bisa 3 jam, bisa 2 jam kan. Ya kalau mengunjungi kecamatan 15 menit, 30 menit tapi membuat kader lebih semangat kenapa enggak gitu ya. Tapi saya kira ini DKI lebih banyak disapa oleh ketua umum kita Bang Hatta setidaknya kan melalui telepon atau apa kan. Nah, itu ya sampai hari ini sih kalau kemarin ceritanya DPD telepon ini baru menjelang kongres aja. Jadi baru ditelepon gitu, itu pun melalui orang lain yang kebetulan di sebelahnya ada Pak Hatta gitu kan. Nah itu pada saat menjelang kongres gitu kan. Nah menurut saya ini perlu dievaluasi lah, dievaluasi agar ya bagaimana ketua umum itu bisa ya misalnya ada waktu kan di kita ini cuma 44 kecamatan. Ya, bisa diatur waktunya selama 5 tahun mungkin bisa harusnya itu bukan pekerjaan ketua umum, itu pekerjaan ketua wilayah yang menyapa kawan-kawan di daerah. Tapi memang mungkin itu ya karena ketua wilayah juga tidak optimal sehingga terjadi hal seperti itu. Nah untuk persiapan ke Bali Kongres mendatang, mungkin saudaraku Boy bisa sharing kepada kita
Bagaimana dinamika politik di DPD? Ya, saya melihat bahwa banyak aspirasi DPD ini yang menginginkan adanya perubahan, Oke. menginginkan adanya regenerasi. Karena regenerasi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu. Maksudnya? Regenerasi ini hukum Allah. Oke. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran disebutkan tilka ayamun nudawiluha bainan nas. Jadi regenerasi ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 140. Jadi regenerasi yang kita lakukan di Ikhwan ini sejalan dan semangat dengan semangat Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan regenerasi dalam sebuah organisasi, ini kita menjalankan perintah Allah dan ini amal ibadah. Ideologis ya? Ideologis. Jadi bukan Jadi gerakan. kalau kita justru menghambat regenerasi, kita bisa melanggar hukum Allah ini kan. Karena jelas di Al-Imran ayat 140 Allah tegaskan bahwa di satu hari itu perlu adanya regenerasi, adanya perubahan, dan Allah akan putar itu. Ya. Nah, jadi regenerasi inilah yang menghidupkan satu organisasi. Regenerasi ini yang menghidupkan untuk memajukan suatu kaum. Maka menurut saya Kongres Bali ini pas bahwa regenerasi ini sebuah keharusan. Oke. Karena ini merupakan perintah agama. Saudaraku Boy kan sebagai fungsionaris DPW DKI, apa pengalaman Anda ketika saudaraku Zulkifli Hasan menjadi pihak PLH Ya. PLH DPW DKI? Ya, Mungkin jadi Anda bisa sharing buat kita. Saya beberapa kali rapat dengan Pak Jul ketika memimpin sebagai PLH di sela-sela kesibukan sebagai Menlu. Kadang kalau nggak rapat di rumahnya, suatu ketika kita sore diundang. Waktu itu rapat mendadak sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, pas kita baru datang kita disuruh makan. Silakan makan. Tapi Pak Jul ini kok nggak makan gitu kan. Nah, ketika kita makan menjelang maghrib baru dia makan. Nah, dia ceritakan bahwa dia selalu melakukan puasa Nabi Daud. Wow, selang-seling sehari ya. Dalam sehari-hari. Makanya saya melihat dia bilang bahwa puasa ini penting untuk menguatkan insting kita dalam mengemban amanah sebagai pejabat. Jadi saya melihat insting Bang Jul. Makanya ketika dalam sidang umum MPR, Bang Jul dapat memenangkan pertarungan dan mendapat kursi terhormat sebagai ketua umum MPR, itu saya melihat cuma satu kata, bahwa ketua umum MPR ini tempat terhormat tergantung dari amal soleh. Luar biasa. Nah, karena amal soleh puasa itu sering dilakukan, dan ini banyak dilakukan oleh para pemimpin kita terdahulu, para raja-raja, dan mereka sukses membangun kaum. Nah, makanya menurut saya kalau kader-kader ini melihat Bang Jul sebagai sosok yang agamis, dia bisa membawa ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat hitapan sebagaimana pan dilahirkan sebagai istilah politik Indonesia. Luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya kira ini cukup menarik. Terima kasih Saudara Boy yang telah berbagi pandangan dan pengalamannya sebagai fungsionaris Partai Amanat Nasional di wilayah DKI. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.